boleh saja berkehendak bintang di langit, tetapi terukur di dalam ukuran agama Islam. Boleh saja kita berpikir yang bukan-bukan, tapi harus terukur karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Boleh saja kita lakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang yang tidak dinilai oleh manusia, tapi dengan ukuran-ukuran syar'i, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bi mengandung makna. Tadi Allah sampaikan terkandung di dalam bi itu bumi dan langit. Artinya apa? Bukan kita saja saja. Perbuatan kita, perkataan kita adalah dari Allah, disertai oleh Allah. Bukan kita saja. Apapun yang ada, masih Allah. Apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang mungkin dari kategori yang semacam ini. Angin tidak akan berembus kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu-kayuan tidak akan tumbuh kecuali karena Allah. Matahari tidak akan ada kecuali dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan bintang, planet-planet yang tidak terjumlahkan itu tidak akan ada kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tidak disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu debu pun yang berada di dalam matahari yang begitu panasnya itu diketahui oleh Allah, maka berarti ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bisa terjangkau oleh manusia. Maka orang-orang yang tidak sadar itu disebut dengan orang zalim, orang gelap kehidupannya. Orang zalim itu orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik kepada yang lain. Apakah terhadap manusia, apakah terhadap alam semesta, seringnya berbuat tidak baik. Karena apa? Karena mereka tidak tahu, mereka zalim, mereka gelap. Tapi Allah pengasih penyayang. Masih ada pelajaran di mana aku kepada diri. Ya ibadi, haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu ya bainakum muharraman fala tazalamu. Artinya apa? Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan zalim itu, hidup gelap itu, hidup aniaya itu, aku sudah haramkan kepada diriku sendiri. Allah mengharamkan terhadap dirinya. Kalau itu terang di depan ilmunya itu. Ya, Allah tidak pernah aniaya. Maka oleh sebab itu, faja'altuhu, maka aku jadikan pula zalim itu bainakum, di antara kamu itu muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi di antara kamu. Pengertian itu kan dikatakan zalim itu kan aniaya. Bukan, aniaya itu adalah nyesel akibat daripada kezaliman. Yang zalim itu mana? Yang zalim itu kehidupan tidak sadar tadi, hidup tidak mengerti tadi, itulah yang kezaliman. Dia akibatkan dia tidak sadar, maka dia berbuat semaunya. Perbuatan semaunya itu adalah nampak manusia yang dikatakan kezaliman, padahal zalim itu adalah tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Nah, maka dapat kita pastikan Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang tidak ingin membongkar, mempakajikan dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara tadi, maka bagi mereka akan hidup zalim selama-lamanya. Bahkan kadang-kadang mereka sudah mengatakan dia sudah berbuat baik sebaik-baiknya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tercela. Mengaji seperti yang Allah tadi, tapi putus dengan bismillah, maka pada Allah sedang berbuat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sulit terima di orang-orang yang tak sadar tadi. Biar kamu dua-duanya kaji dan jadi ikut ke mengaji maksiat Allah. Iya, sholat saja bisa maksiat. Allah mengatakan itu lagi ngaji bisa jadi maksiat. Apapun bisa jadi maksiat kalau kita lakukan dengan tidak mengerti. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, kita wajib sadar bahwa tidak ada satupun yang terpisah dan tidak ada satupun yang tidak tersebar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab azan atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
harus dengan kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pun yang akan bisa kecuali ada dengan kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bahas itu saja. Ya, misalnya awak ingin sesuatu, ya Allah beri aku sesuatu itu ya Allah. Kalau doa namanya Allah, tetapi tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena kita berdoa sendirian. Awak meminta. Tapi kalau kita minta kepada Allah, biqadrika, ya, dengan kodrat engkau, wa iradatika, dan dengan iradah engkau, aku berkehendak begini. Nah, itu dakwah berdua. Bisa bedakan? Ya, itu kan sering berdoa, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong aku daripada orang-orang yang kafir. Tapi kita tidak merasakan bahwa kodrat Allah dan iradat Allah yang membuat kita berdoa tadi, maka putus kita, doa kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Tapi kalau kita merasakan bahwa tidak mungkin kita berdoa kalau tidak ada kodrat, tidak ada iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sadari itu, maka berarti doa kita menggetarkan tiang kanan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pasti kabulnya itu dalam 3 bentuk. Mungkin diberi oleh Allah apa yang kita doakan, mungkin diganti oleh Allah dengan yang lain, atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala pengabulannya. Tundanya itu 2 macam, mungkin ditunda di dunia ini dibayar, mungkin tundaan yang tadi di akhirat nanti akan dibayar. Jadi kalau kita ino-ino apakah ibu-ibu, karena kita tidak sadar tentang Bismillahirrahmanirrahim, kita sering meminta kepada Allah, kita putus dengan Allah, maka pada waktu itu doa kita tidak kabul oleh Allah. Kalau itu diberi oleh Allah apa yang kita minta, itu pasti untuk menyengsarakan kita yang memberikan. Jadinya dalam Allah. Ya, jadi hati-hati kita di dalam kehidupan kita di permukaan ini. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim saja mulai kita tahu dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Tidak ada seorang mukmin yang Islam itu yang tidak tahu bahwa dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Tapi apa yang terkandung di dalamnya itu sulit untuk diketahui. Dikarenakan tidak diketahui isi kandungan yang di dalam, manusia tidak sadar-sadarnya. Karena tidak sampai mencapai tingkat kesadaran, maka manusia berbuat semaunya. Akhir-akhirnya tergantunglah perbuatannya itu dengan keinginannya sendiri. Membatalkan orang lah, menyalahkan orang lah, atau memperogak saja, membetulkan saja. Begitulah Islam. Ya, kalau kita ingin menerapkan dengan sebenar-benarnya. Ada lagi pendekatan yang lain banyak, misalnya pendekatan kesepakatan. Ya, itu ajak umatku sepakat saja dengan sesuatu. Benar atau tidaknya sesuatu tadi tidak peduli, yang penting adalah disepakati saja bahannya. Bisa. Ada yang disebut dengan pendekatan konflik. Nah, dipertentangkan dulu untuk mencari kebenaran. Itu biasanya terjadi dalam diskusi-diskusi itu. Banyak macam hal. Jadi
Nama Allah itu 99. Ya, itu yang masyhur. Sebetulnya banyak nama Allah tadi juga 99 saja. Itu yang paling masyhur. Dari 99 itu ada yang wajib diketahui. Wajib itu diamalkan. Apa itu? Itulah yang dikatakan sifat 20, wujud, tidak, bakal, mukhalifatul lil hawadits dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat Allah. Sifat itu identiknya samanya adalah dengan nama. Maka induk daripada sifat itu adalah ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu induk. Dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, induk kodamnya, pokoknya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu kasih. Bahasa kitanya ibu, Allah ibu. Kalau kita punya ibu, awak ibu mencari, aku pun ibu awak mencari. Kadang-kadang orang ni malam hari gajah ini merusak awak, ibu juga membunuhnya kadang-kadang. Baik itu, dia ingin makan pun orang itu, dia ingin minum pun orang itu, makhluk Allah itu. Ini dia darah kita setetes saja kita marah, sebenarnya itu salah. Sebenarnya kita tak boleh tidak boleh itu marah. Karena itu tadi sunatullah. Boleh mengurangi atau tidak boleh, tetapi tidak dengan rasa marah. Ya. Dan pernah orang ada dulu, giginya ada dulu. Wah sayang dia ada. Ya. Dan itu ibu ada di dia. Dan dompung orang Inggris pada dia bawanya lah. Tak pergi anak di dompung bantu apa tadi dompungnya tadi. Tak boleh itu seperti itu, tak boleh jadi tiru boleh biasa. Tapi boleh kalau kita membunuh, boleh dengan rasa kasih. Orang ini jadi apa itunya. Tapi mau tak mau kita sudah dibunuh. Kalau nak dibunuh, kita merusak. Nah, hukumnya pada itu boleh jadi sunat membunuh orang ini apa halu. Tapi kalau ditinju, itu bentuknya baru dosa membunuh. Jadi ibu adu, aku nanti dikatakan Allah tadi tidak pernah tidak ibu. Orang-orang yang merusak di dunia ibu jo, orang kafir ibu jo, Allah termasuk iblis sekalipun Tuhan ibu. Tapi batasan ibu kok bapak ibu yang berbahagia, aduh, apa batasannya? Muat. Kalau ibu muat ibu ni, ya, kucing mengiang-iang dia makan di ibu apa? Lagi dia makan mengiang dua nyalai merasa dua nyalai atau pada itu juga ibu muat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih atau ibu kepada seluruh makhluk. Tapi ingat, kasih Allah itu punya batas. Kalau Tuhan sudah muat, maka Allah akan merusak makhluknya itu sendiri. Kalau sayang apa? Dua tadi pokok. Yang sayang itu adalah rasa ibu yang tak ada pengobatnya. Nah, semakin merusaknya semakin ibu. Semakin buruk terhadapnya semakin ibu. Yang mengapa? Karena di dalam batas-batas tertentu. Itu sebab Nabi Khidir itu karena disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah pun meridai perbuatan buruknya Nabi Khidir. Jadi anak titik dibunuh oleh Khidir, Tuhan menyatakan itu adalah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang rancak-rancak dirusaki oleh Khidir, itu dianggap oleh Tuhan sebagai ibadah yang tertinggi di sisinya Allah. Itu yang dikatakan Ar-Rahim. Jadi bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, satu, Ar-Rahman itu punya batas, ya, tidak punya hingga. Apa artinya? Tidak punya hingga, dibili dikasihi oleh Allah, tidak boleh. Ya. Tapi punya batas, di luar batasnya muatnya Allah, bosannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai makhluk tadi yang melebihi kapasitas yang telah dibataskan oleh Allah sebagai sunnatullah, maka dia akan dirusak dengan sebab pendurakaan sendiri. Iya. Ya. Tapi berarti ini antara mau bantai ya, korek kopi korek, jangan bantai kopi, bantai jauh, bantai. Tergantung seperti yang tadi. Sedangkan menjadi romi saja dibunuh lagi saja didapat tahu kalau itu yang menyenangi Allah. Tapi kalau membantai kerbau tadi aja yang teringat itu adalah makan lemaknya sekedar itu saja putus dengan Allah, double bismillah, itu barangkali makruh
makhluk punya Allah tidak ada dosa. Ya, tapi kita baca itu soalnya Bismillahirrahmanirrahim syarat jamin itu. Tapi kan kadang-kadangnya kita baca tapi nggak ngerti. Tak mungkin kita akan membantai itu kalau tidak ada Allah. Tak mungkin kita akan mendapat daging itu kalau tidak ada Allah. Ya, bila dia ada korban bantai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita siap itu. Bisa dipahami? Ya, jadi bisa berdosa membantai, bisa tidak. Sama dengan orang ikan. Itu bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kemudian ditinjau dari sisi kualitasnya, kalau Ar-Rahman itu kecil Nabi hanya 1/100. Kalau yang Rahim 99/100. Jadi dikumpulkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh keindahan, seluruh kebaikan tadi dikumpulkan, 1% itulah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diperuntukkan kepada seluruh makhluk yang punya jiwa dan punya batin. Sedangkan yang 99% lain itu adalah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan akan diperuntukkan kepada orang-orang seluruh makhluk, tetapi hanya dia akan diperuntukkan kepada orang-orang yang sadar, kepada orang-orang yang sadar. Untuk itu cuma bayangkanlah 1% cuma diperuntukkan kepada seluruh makhluk. Tidak boleh kita nikmat Allah. Ada banyak nikmat Allah tak? Ada sekali. Tidak boleh tuju dengan nikmat Allah dia lagi. Mati dan tak ada dia dah. Kalau ada tak normal. Itu hanya yang 1/100 tadi itu yang kita berebutkan, yang kita cari, yang kita angan-angani. Bayangkan yang 99% itu yang hanya akan diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang sadar tadi, baralah keindahan dan keelokan akhirat nanti. Maka itu sebabnya dikata tanyakan kepada Nabi, kaifal jannah ya Rasul, bagaimana surga itu ya Rasul? Nabi menjawab, mala khatara fi qalbil bashar. Jangan tanya, karena itu adalah suatu keindahan yang tidak pernah terkira, tidak pernah terdetik di dalam hati siapapun dari Adam sampai dunia dia nanti. Itunya akhirat. Itunya surga. Jadi Bapak-bapak ibu yang berbahagia, kalau tidak dikasih Allah, kalau tidak sayang Allah, maka bumi langit tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lihat, yang baik, yang buruk, yang nikmat, yang tidak nikmat, semuanya itu adalah menjadi bukti nyata, menjadi saksi nyata tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu sudah kita rasakan, nah maka itulah yang disebut dengan tasyahud. Apa namanya? Tasyahud. Jelas betul, nyata benar, tarasobona bahwa Allah masih lagi penyayang. Itulah yang kita ucapkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masih banyak teman-teman yang telah tertipu, yang menyangkut tasyahud tadi hanya sebatas ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara hatinya tidak menyadari akan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nah, jadi bacalah berulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita semakin ke dalam, makin sadar, semakin merasakan bahwa tidak ada gerak, tidak ada diam yang tidak tersebar dari Allah, yang tidak disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Artinya dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Nah, apalagi ditambah bumbunya seketek ekor dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, semakin tarapun kaji. Bukan itu yang dimaksud, tapi seluruhnya adalah dengan Allah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang mawjud illa billah, la mawjudun illa Allah. Bismillah.
yang penting adalah bacaan itu merasuk ke dalam sumsum kita, ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Kita sadari bahwa tidak ada satu pun yang akan terjadi kecuali hanya dengan sebab kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita jadi imam sembahyang, kalau kita masuk alam itu namanya itu alam takarrub, alam pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisa sholat jadi tak selesai, kenapa? Tertahan itu di situ, masuk itu ke dalam ibadah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah sebabnya Nabi disebut kalau nya sholat, nya peringan sholatnya kalau nya berjamaah. Artinya peringan itu nak masuknya ke dalam zuk, ke dalam rasa bahwa dia sudah lebur, bahwa dia sudah takjub dengan rahmannya dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi sholat sendirian, Nabi itu masuk ke situ bahwa dia rasakan bahwa tidak ada diam, tidak ada gerak. Maka saat itu dia tidak merasakan kepayahan di dalam sholat sampai bengkak kakinya Rasulullah karena sholat. Jadi kalau kita sholat bersama-sama, jangan capek-capek pergi udah di sembahyang. Kalau sholat seseorang, ajak masuk ke situ. Tapi kesadaran tadi tak boleh dikurang. Makanya di dalam sholat tarawih, kalau kita dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, itu kadang-kadang akan terasa keindahannya sholat itu karena sudah terlalu panjang. Itu sebabnya dulu Umar atau sahabat tadi mengadakan sholat 23 supaya sering terulang 23 rakaat itu. Jadi semakin banyak membaca tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rakaat kedua berulang, rakaat ketiga berulang, rakaat keempat berulang. Kesejukannya akan semakin terasa, kelapangan dada itu akan semakin terbuka, kesediaan itu akan semakin timbul, rasa ingin berkorban akan semakin datang. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa tidak ada gerak, tidak ada diam kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita isi dengan diskusi. Ada masalah? Kalau tidak ada, iya. Tahu dewa itu dia sila dan dia dalam kan